Oke, terima kasih untuk Mbak Anis atas kesempatannya. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman KM atas kesempatannya untuk malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf, Mbak Anis, izinkan untuk share screen. Belum ada izinnya, Il. Tidak bisa. Oh, nggak bisa ya? Mohon maaf, apa sudah bisa terlihat? Udah, tapi belum ke Zoom, belum di slide share. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada kendala teknis. Yoi.
Ya, baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ismail Saputro sebagai Menteri Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BMITS Kolaborasi. Di sini saya ingin sedikit memaparkan terkait keringanan UKT yang merupakan kebijakan ITS di masa pandemi ini, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin bisa di next. Ya, jadi ITS sendiri di masa pandemi ini membuat kebijakan teman-teman yang namanya keringanan UKT. Nah, keringanan UKT ini seperti yang sudah beredar dalam surat rektor, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan ITS untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam membayar UKT seperti itu. Jadi dapat dibaca teman-teman untuk bagian pertama, untuk ke-1 ya teman-teman. Ini adalah berikan keringanan UKT bagi mahasiswa ITS yang sedang ini adalah memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa program diploma, sarjana, pasca sarjana, ITS tahun ajaran 2020 sampai 2020-2021 dan sebelumnya, seperti teman-teman. Untuk bentuk dari bantuannya itu seperti apa, ini dijelaskan dalam poin A. Untuk poin A sendiri itu subsidi untuk mahasiswa tingkat akhir, seperti itu. Next. Untuk subsidi kedua, bentuk subsidinya yang lainnya, yang tadi A adalah untuk mahasiswa akhir, kemudian bentuk subsidi berikutnya yaitu untuk mahasiswa dengan UKT kategori 1 atau golongan 1 yang jumlahnya itu 500.000 itu dan tidak sedang menerima beasiswa, itu mahasiswa tersebut mendapat bantuan UKT atau dibebaskan seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bentuk berikutnya yaitu untuk subsidi kepada mahasiswa ITS dengan kelompok lainnya seperti itu. Jadi kelompok lainnya ini dapat jalur SBM, SNM, bahkan juga mandiri. IUP pun juga bisa dalam kategori ini seperti itu teman-teman. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu subsidi berupa angsuran atau penundaan pembayaran UKT seperti itu. Kemudian untuk poin kedua itu adalah keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1. Ini hanya diberikan pada tahun ajaran tahun semester gasal tahun akademik 2020-2021 seperti itu. Jadi intinya hanya diberikan untuk semester depan seperti itu teman-teman. Next. Kemudian untuk poin ketiga ini menjelaskan terkait poin 1 1A seperti itu teman-teman. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir untuk mendapatkan bantuan ini, subsidi pembebasan UKT itu harus mendapatkan keterangan dari dosen pembimbing dan kepala departemen. Jadi harus mendapatkan keterangan yaitu tugas akhirnya sudah mencapai 60% atau dan tugas akhirnya itu adalah dikarenakan pandemi ini kayak gitu. Jadi permasalahannya dikarenakan pandemi ini seperti itu teman-teman. Kemudian untuk poin keempat ini menjelaskan tentang poin ke-1 huruf B
diberikan secara otomatis. Jadi untuk mahasiswa dengan golongan 1 yaitu UKT 500.000 dan tidak sedang menerima beasiswa itu diotomatiskan. Jadi akan ada SK yang bakal membebaskan mahasiswa tersebut seperti itu. Itu untuk poin keempat seperti itu. Next. Kemudian untuk poin kelima, ini ini menjelaskan terkait bagian dari diktum ke-1 huruf C dan D, yaitu untuk mendapatkan subsidi keringanan UKT berupa bantuan penyesuaian maupun keringanan dalam bentuk penundaan maupun angsuran itu dapat mengirimkan ini teman-teman, mengirimkan surat permohonan yang diajukan kepada Wakil Rektor bidang perencanaan, keuangan, dan sarana prasarana. Jadi kelengkapannya seperti ini teman-teman, yaitu dilampirkan dengan slip gaji dari perusahaan, kemudian surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi, kemudian surat pemutusan hubungan kerja, dan bukti lainnya yang sah gitu. Itu untuk isi dari surat rektor seperti itu terkait keringanan UKT seperti itu teman-teman. Next. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk pendaftarannya sendiri, jadi untuk teman-teman reguler itu dapat melakukan pendaftarannya itu lewat SIPMaba its.ac.id. Itu untuk mahasiswa reguler yaitu jalur SNM dan SBM itu dapat melakukan update data di SIPMaba its.ac.id. Di sana ada 2 ketentuan teman-teman. Jadi meminta untuk keringanan hanya untuk 1 semester atau penurunan golongan hingga lulus seperti itu, atau biasa kita sebut dengan banding UKT seperti itu. Itu dapat dilakukan update data melalui SIPMaba its.ac.id seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang tidak bisa masuk di SIPMaba its.ac.id atau mungkin jalur mandiri, jalur lintas jalur ataupun mahasiswa IUP itu dapat meminta keringanan UKT ini melalui surat rektor menyurati warek 2 seperti itu. Next. Oke. Jadi untuk perihal dari pengumumannya, jadi itu dapat dilihat juga teman-teman di sigmaba.its.ac.id. Lewat di bagian pengumuman itu sudah dijelaskan terkait beberapa teknik dari prosedur permohonan keringanan UKT itu. Sebenarnya inti dari ini semua sudah dijelaskan di surat rektor tadi sih teman-teman. Jadi dapat yang pertama intinya dapat mengupdate melalui SIPMaba jika teman-teman ingin mendapatkan keringanan UKT, dan yang kedua yaitu dapat memberikan surat permohonan keringanan UKT ke warek 2 seperti itu. Jadi seperti itu gambaran besarnya. Next. Jadi nanti lebih ini ya ke tanya jawab aja ya teman-teman. Apa yang dibingungkan teman-teman, mari kita coba bantu jawab seperti itu teman-teman. Ini sepertinya cukup banyak sekali pertanyaan. Next. Nah,
Jadi inti dari keringanan UKT yang diberikan ITS yang terdampak dalam COVID ini, yaitu yang pertama adalah pembebasan UKT level 1 dan tidak sedang mendapatkan beasiswa. Jadi UKT bagi teman-teman yang UKT-nya 500.000 dan tidak sedang menerima beasiswa itu bakal dibebaskan. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir itu bakal dibebaskan juga, tapi dengan syarat harus sudah melakukan progres minimum 60% dengan keterangan dari dosen pembimbing dan kepala departemen seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keringanan UKT bagi untuk semester depan yang berupa angsuran dan penundaan pembayaran seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keringanan UKT atau SPP pada semester ganjil 2020-2021 berupa penyesuaian atau penurunan UKT bagi seluruh mahasiswa ITS kayak gitu yang membutuhkan, dengan syarat seperti yang sudah dijelaskan tadi seperti itu teman-teman. Mungkin lanjut ke next. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya teman-teman. Jadi langsung ke tanya jawab aja sih. Jadi biar enak apa yang di teman-teman bingungkan seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih buat Mas Mail atas penjelasan mengenai keringanan sama penyesuaian UKT ya. Tentunya dari pihak ITS sendiri juga dari kemarin sudah menjelaskan secara detail kepada kita bahwa ITS itu tidak akan membiarkan mahasiswanya kekurangan finansial dan maksudnya tidak bisa melanjutkan kuliah hanya karena tidak mampu membayar UKT. Oleh karena itu banyak program-program yang diberikan oleh ITS buat keringanan dan penyesuaian UKT, supaya teman-teman juga merasa terbantu yang terdampak ataupun kesulitan membayarkan UKT selama pandemi COVID ini. Dan juga tadi yang dijelaskan oleh Mas Mail itu mengenai pengumuman penyesuaian dan banding UKT itu, silakan teman-teman buat mengecek lagi pengumumannya di Sigmaba yang linknya tadi sudah tertera, karena kemarin sempat ada update dari pengumuman yang sebelumnya, dan itu mengenai teknis dan mekanisme buat pengajuannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengajukan keringanan atau penyesuaian UKT, silakan dicek lagi karena ada beberapa update mengenai mekanismenya di web Sigmaba. Oke, sekarang mungkin lanjut ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mas Yoga Bekti Susanto, menanyakan, Kak, bagaimana dengan mahasiswa baru? Ya, jadi untuk saya coba bantu menjawab ya Pak, ya teman-teman, kepada Mas Yoga tadi, untuk teman-teman mahasiswa baru, untuk mahasiswa baru kan sekarang yang sudah membayar UKT adalah teman-teman yang melewat jalur SNM, dan untuk mahasiswa baru itu untuk bisa dijelaskan dapat menyurati, memberikan surat permohonan dan beberapa pemberkasan itu ke Warik 2 seluruh. Jadi teknisnya sama sih teman-teman. Untuk yang SBM dan mandiri itu kan belum ada, maksudnya belum masuk, jadi belum ada kebijakan terkait itu. Oke, jadi Mas Yoga Bekti, apakah sudah jelas? Saya juga ingin menambahkan untuk mahasiswa yang SNMPTN kan karena sudah membayar UKT, apabila merasa keberatan dan UKT-nya yang kemarin info-info yang dimasukkan ke Sigmaba itu ternyata salah dan ternyata ada perubahan, itu juga bisa melakukan penyesuaian UKT di Sigmaba. Jadi kemungkinan apabila kemarin UKT-nya ternyata salah dan sudah membayar, itu bisa jadi ITS akan memberikan keringanan dan bisa jadi juga mengembalikan UKT yang telah dibayar karena tidak sesuai dengan
mungkin kayak kondisi finansial keluarganya gitu, apabila di SIP mabanya diupdate. Kalau untuk yang SBMPTN dan yang lainnya itu sudah dijelaskan oleh Mas Mail tadi bahwa bisa mengajukan juga. Lanjut ke pertanyaan, ada Johan Nabil Raihan. Mau tanya, apakah ada pemotongan UKT untuk mandiri dan atau hanya pencicilan pembayaran saja? Ya, terima kasih untuk Mas Rehan. Jadi untuk teman-teman mandiri itu kan penurunan UKT juga, tapi hanya untuk semester depan seperti itu. Jadi ini kan kebijakannya diperuntukkan untuk karena terdampak dari pandemi COVID ini. Jadi seperti itu. Jadi kesempatannya untuk PI juga akan mendapatkan keringanan UKT ini seperti itu. Jadi tidak hanya penundaan maupun angsuran seperti itu. Jadi akan tetapi kemarin dari pihak Direktorat Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan itu mengatakan bagi teman-teman yang akan melakukan angsuran dan maupun penundaan itu akan otomatis disetujui. Tapi untuk yang bantuan keringanan UKT ini akan disesuaikan, bakal ada jadi antara teman-teman mandiri, SNM maupun SBM seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Mail. Mungkin tadi agak kepotong-potong ya videonya. Jadi intinya untuk mandiri itu tetap boleh mengajukan penundaan dan angsuran, dan itu kemungkinan besar akan disetujui oleh pihak ITS apabila mengajukan penundaan atau angsuran. Namun untuk keringanan sendiri harus ada bukti-bukti yang lengkap, dan emang bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa ini memiliki kondisi finansial yang berubah karena terdampak oleh COVID-19 gitu. Jadi ada kemungkinan untuk pengurangan UKT juga untuk mahasiswa mandiri. Tidak menutup kemungkinan maksudnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mahasiswa RPL atau lanjut jenjang D3 ke D4, apa dimungkinkan bisa mendapatkan keringanan karena di awal dibebani SPI dan UKT maksimal? Ya, jadi untuk RPL pun sebenarnya kesempatannya sama sih teman-teman. Jadi dapat mengajukan ke Warek 2 seperti itu. Jadi mengajukan permohonan itu. Jadi apabila teman-teman emang terdampak, jadi teman-teman bisa mengajukan saja seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Salwa. Kalau untuk mahasiswa IUP dan JD, ada pemotongan UKT atau hanya pencicilan pembayaran? Jadi ini sepertinya seperti pertanyaan yang tadi ya, untuk mahasiswa mandiri, kemudian IUP, pokoknya yang jalur non-reguler itu sama aja. Maksudnya bisa mengajukan pencicilan dan penundaan pembayaran UKT, dan itu kemungkinan besar akan disetujui. Namun untuk pengurangan itu harus ada hal-hal atau dokumen-dokumen yang mendukung, seperti misalnya terjadi perubahan kondisi finansial yang cukup signifikan gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk mahasiswa non-reguler itu juga mendapatkan pengurangan UKT. Oke, next. Untuk orang tua yang penghasilannya bukan dari institusi formal,
atau kaki 5 gitu, gimana cara melampirkan slip gajinya? Untuk slip gaji ini sebenarnya kalau bukan dari institusi formal gitu bisa membuat surat keterangan yang nanti di situ tertera misalnya orang tua dari siapa, terus nama NRP dan keterangan lainnya, lalu dimintakan tanda tangan dari RT atau RW setempat yang menyetujui akan surat keterangan tersebut. Jadi nanti ada surat keterangan pekerjaan dan surat keterangan gaji. Next dari Alfan, di SK Rektor tertera memberikan keringanan pembayaran UKT kepada mahasiswa program diploma, sarjana, dan pasca sarjana Institut Teknologi 10 November yang diterima tahun akademik 2020-2021 dan sebelumnya. Itu artinya maba 2020 kan termasuk. Lalu untuk yang sudah keterima jalur senam PTN dan vokasi prestasi, mereka sudah membayar UKT sebagai syarat daftar ulang. Bagaimana mereka bisa mengajukan keringanan? Sepertinya ini juga sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah membayar UKT, mahasiswa baru 2020 itu bisa mengajukan keringanan, dan apabila nanti data-data yang diberikan itu cukup terbukti dan memang layak mendapatkan keringanan, itu nanti bisa jadi UKT yang telah dibayarkan itu dikembalikan oleh pihak ITS. Oke, Mas Mail, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Karisa Cahyani. Mau bertanya, untuk yang terdampak corona ini boleh meminta kekeringanan atau turun golongan atau hanya boleh meminta dicicil atau ditunda? Jadi untuk teman-teman, jadi apa bisa penurunan golongan atau hanya bantuan keringanan UKT? Jadi seperti ini teman-teman, untuk mahasiswa reguler itu dapat melakukan penurunan golongan atau biasa disebut banding UKT itu melalui SIP maba itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman adalah jalur reguler itu teman-teman bisa masuk SIP maba. Nah, di SIP maba itu ada dua pilihan teman-teman, ingin mendapatkan keringanan karena terdampak COVID ini atau penurunan golongan. Itu untuk penurunan golongan itu akan diberlakukan sampai teman-teman lulus. Jadi ada dua pilihan ketika teman-teman merupakan jalur reguler seperti itu, dan itu dapat dilakukan melalui SIP maba seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Mail. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu, data yang diupdate itu semua data atau hanya slip gaji? Dari Almas Hafizah. Untuk yang di SIP maba ya maksudnya. Gimana? Mohon maaf. Iya, yang di SIP maba mungkin maksudnya ya kalau data update. Oh iya. Kalau yang di SIP maba itu dapat diupdate ini sih teman-teman. Jadi semuanya yang berganti itu teman-teman bisa update sih. Jadi terdampak berkas-berkas yang kiranya data itu adalah bisa menunjukkan bahwa itu adalah data yang menunjukkan bahwa teman-teman terdampak teman-teman bisa update itu sih. Jadi mulai gaji orang tua seperti itu, kemudian orang tuanya meninggal itu bisa jadi dasaran teman-teman mendapat penurunan golongan seperti itu. Jadi intinya semua data yang berubah itu perlu diupdate gitu ya Mas Mail?
Iya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan dari Bella Sukmastiar ini ingin bertanya jika ada mahasiswa reguler yang sudah pernah ikut dan lolos banding UKT tahun lalu karena ibu pensiun dan akan ikut lagi semester ini karena ayah pensiun, apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, sebenarnya diperbolehkan, Mbak Bella ya. Jadi diperbolehkan, akan tetapi untuk diterima atau tidak diterima itu dari kami Adkisma itu nggak bisa memastikan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk logaritma apa ya, penilaian atau penilaian dari diterima atau tidaknya itu yang melakukan rumusannya adalah dari pihak birokrasi, seperti itu sih. Jadi kalau saran dari saya sih dicoba dulu aja sih untuk ini, untuk ketika ayah pensiun, seperti itu. Oke, mantap. Kemudian lanjut dari pertanyaan dari Zulfalindan Wirayuda. Keringanan mahasiswa lama jalur mandiri karena ortu meninggal, bagaimana tata cara pengajuan keringanannya? Lalu keringanannya yang dapat didapat sampai golongan berapa? Untuk nanti Mbak Anis coba bantu jawab ya. Untuk jalur mandiri itu dapat melakukan namanya, dulu namanya banding UKT, atau sekarang juga keringanan UKT, salah satu. Jadi harusnya lewat SIP maba sih teman-teman, tapi nanti coba Mbak Anis coba bantu jawab ya untuk terkait yang mahasiswa mandiri, jalur mandiri ini lewat mana untuk pengajuan ketika orang tuanya meninggal. Jadi menambahkan dari jawabannya Mas Mail, jadi keringanan mahasiswa untuk jalur mandiri karena orang tua meninggal itu sama dengan tata cara yang dilakukan untuk mahasiswa mandiri yang tadi sudah tertera di SIP Maba. Jadi nanti mengirimkan berkas-berkas melalui email ke WR, kedua email yang tertera buat yang email WR dan penerimaan. Ya. Oh ya. Intinya sama. Nanti untuk keputusan pengumumannya itu dari birokrasi itu akan memutuskan. Jadi di SK pengumuman nanti akan tertera, misal diterimanya itu berupa keringanan, penundaan, atau mungkin pengurangan UKT. Iya, menambahkan juga ya. Jadi kan dapat di dalam surat permohonan kan bisa teman-teman meminta ya. Jadi meminta teman-teman meminta angsuran, penundaan, atau keringanan UKT seperti itu. Jadi ketika teman-teman mandiri yang ternyata orang tuanya meninggal itu dapat dijelaskan juga di situ di suratnya bahwa ingin meminta untuk penurunan golongan seperti itu. Jadi ditambahkan sih teman-teman. Nah, emailnya untuk mahasiswa mandiri itu pengajuannya ke sekwr2@its.acid dan di CC ke alamat email penerimaan @its.acid. Dan untuk berkas-berkas yang dilampirkan itu sudah tertera di sipmaba.its.acid/pengumuman/29. Di situ sudah tertera bagaimana cara buat mekanisme buat pendaftaran untuk mahasiswa reguler maupun non-reguler. Dilanjut pertanyaan dari M. Fahri. Mau bertanya, pada penjabaran mekanisme update data melalui SIP Maba dikatakan bahwa mahasiswa harus mengupdate data yang berhubungan dengan penetapan UKT. Apabila data yang kita miliki ataupun dokumen yang ada di SIP Maba masih relevan dengan
syaratan tersebut apakah perlu diupdate juga, mengingat dokumen di SIP Maba masih dokumen lama saat kita mahasiswa baru. Jadi seperti yang telah ditanyakan sebelumnya tadi, bahwa di SIP Maba itu apabila terjadi perubahan, maka file-file atau data yang dimasukkan ke SIP Maba pada saat mahasiswa baru itu perlu diupdate. Intinya gitu. Kemudian dari Hani Talib, untuk kuota sistem banding UKT apakah terbatas dan dalam kondisi tertentu bisa bergeser ke sistem angsuran? Terima kasih. Kuota sistem banding. Ini banding atau keringanan UKT? Banding. Jadi kan kalau di SIMABA itu sekarang ada namanya penyesuaian UKT. Nah, sebenarnya teman-teman, penyesuaian UKT itu sama seperti banding UKT di semester-semester sebelumnya, tapi untuk saat ini namanya penyesuaian UKT, dan itu nanti juga ada 2 kategori. Kalau buat banding UKT pada semester sebelumnya itu kan ketika UKT-nya turun, itu akan turun sampai lulus. Misalnya UKT awalnya 7,5 juta, kemudian turun menjadi 5 juta misalnya. Nah, penurunan dibanding UKT pada semester sebelumnya itu akan berlaku 5 juta itu untuk sampai lulus. Namun untuk penyesuaian UKT kali ini, karena berkaitan dengan wabah COVID, maka ada 2 golongan, yaitu nanti penerima dari birokrasi itu akan menentukan apakah penurunan UKT itu berlaku untuk 1 semester maupun hingga lulus. Jadi nanti ada 2 golongan yang diterima. Untuk kuotanya sendiri, apakah terbatas dan dalam kondisi tertentu bisa bergeser ke angsuran? Untuk kuota banding UKT, sebenarnya kemarin sudah ditanyakan kepada birokrasi, dan itu nggak ada kuota-kuota seperti itu. Tapi ketika terjadi emang kondisi finansialnya berubah dan memang terdampak COVID gitu, pasti ITS akan sangat mempertimbangkan hal-hal atau data-data yang teman-teman kirimkan, dan bukti-buktinya harus jelas. Namun nggak boleh ya, misal teman-teman ternyata nggak ada perubahan tapi berbohong, karena ya itu nggak baik ya seperti itu. Tapi ketika teman-teman emang kekurangan, itu dilampirkan aja data-datanya dengan jelas, maka ITS akan sangat mempertimbangkan untuk penurunan. Untuk bergeser ke sistem angsuran, itu sebenarnya untuk keringanan dan penyesuaian ini dari birokrasi itu sebenarnya sangat fleksibel. Jadi ketika mungkin data-data teman-teman itu nanti ternyata ada teman-teman lain yang lebih membutuhkan keringanan dibandingkan teman yang mendaftar, maka bisa jadi nanti bergeser juga ke angsuran atau penundaan. Ada tambahan, Mas Mail mungkin? Ya, ya seperti itu sih teman-teman. Jadi ketika teman-teman ternyata nanti dalam berkas itu daftar banding UKT ternyata tidak mengatakan bahwa untuk sistem angsuran dan penundaan pembayaran UKT itu sangat dibuka lebar seperti itu. Jadi itu kesempatan untuk lewat jalur itu tuh sangat besar seperti itu. Jadi bahkan beliau mengatakan bahwa bakal diterima langsung sih kalau semisal teman-teman minta bantuan keringanan UKT-nya itu berupa angsuran maupun penundaan seperti itu. Oke. Selanjutnya ada dari Wan. Ada keputusan Mendikbud mengenai pembayaran UKT maksimal 50% untuk mahasiswa tingkat akhir dengan syarat maksimal hanya mengambil 6 SKS. Kira-kira dari Rektorat ada berita atau kabar nggak mengenai hal ini? Progres TA saya tidak di-approve oleh Departemen untuk menerima pembebasan. Maksudnya di sini, Wan ini mungkin bisa di-unmute sebentar, buat progres TA tidak di-approve itu maksudnya belum 60% gitu.
Ya, selamat malam ya. Ya, Saya yang nanya tadi. Jadi itu kalau di tempat saya itu kan eh, syarat itu tuh lebih spesifik, Pak. Jadi eh, tempat saya itu kan sidangnya 3 kali, P1, P2, P3. Nah, dari kadepnya sendiri dan dosen-dosen itu sudah sepakat bahwa mahasiswa yang layak menerima pembebasan itu bisa yang sudah mengikuti P2 gitu. Nah, sedangkan saya itu kemarin karena saya sangat terkendala di pengerjaannya itu saya tidak bisa ikut P2 gitu. Nah, otomatis kan saya nggak bisa nerima pembebasan dong. Nah, terus saya kemarin itu ngelihat kabar berita itu dari Mendikbud. Dia itu udah ngeluarin surat resmi itu, nanti bisa dicek, mungkin ya di cross check lagi. Untuk mahasiswa tingkat akhir yang hanya mengambil 6 SKS atau kurang, itu tuh hanya membayar UKT maksimal 50% dari UKT yang dibayarkan sekarang gitu. Nah, saya penasaran aja, ini dari rektorat sendiri nih udah ada gerakannya belum? Maksudnya udah diomongin belum masalah yang soalnya kan itu keputusan juga relatif baru ya, belum ada seminggu kalau nggak salah. Itu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Jadi dari kemarin kami juga sempat menanyakan untuk yang tugas akhir itu memang kan perlu syarat berupa keterangan dari departemen ya kalau syaratnya itu sudah melakukan progres 60%. Namun untuk misal mahasiswa yang bukan TA ya, tapi tinggal mengambil berapa SKS gitu tuh sebenarnya bisa mengajukan aja, nanti dari birokrasi itu akan mempertimbangkan hal tersebut. Dari Maya mungkin ada tambahan. Ya mungkin kalau terkait itu sebenarnya dari saya pribadi juga ini sih coba nanti kami komunikasikan dulu terkait hal ini. Soalnya ini kan bagi teman-teman yang tinggal 6 SKS ya. Jadi sebenarnya dari SK itu tuh ini sih bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19 seperti itu. Jadi kalau terkait keputusan Kemendikbud yang UKT 50% ini yang syaratnya hanya mengambil 6 SKS itu dari saya pribadi mohon maaf belum tahu seperti itu. Jadi coba nanti akan kami tanyakan kembali terkait hal itu seperti itu sih. Terima kasih buat Mas Wan ya. Oke. Oh ya, jadi ingin menambahkan tadi ya. Jadi intinya untuk teman-teman yang mungkin bukan tinggal TA aja, tapi mungkin tinggal 3 atau 4 SKS, tapi sebenarnya itu bukan TA gitu. Itu sebenarnya juga bisa mendapatkan kebebasan UKT, tapi dengan pengajuan-pengajuan yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya bantuan ini tuh cukup fleksibel gitu, cuma dari SK-nya terdapat syarat-syarat tertentu. Oke, lanjut ke oh ya, dari Mas Wan tadi, dari departemen apa kalau boleh tahu ya? Saya dari Teknik Lautan, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin nanti akan kami infokan ke Kadepkesmanya buat pertanyaan yang tadi belum terjawab. Ya minta tolong disampaikan aja lah ini. Soalnya penting juga nih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas sarannya. Kemudian lanjut ke Yoga Bakti Susanto. Kak, berarti untuk mahasiswa baru jalur prestasi vokasi yang sudah membayar UKT juga bisa untuk mengajukan UKT yang bisa mengajukan UKT ya dengan mekanisme yang sama seperti jalur SNMPTN. Halo, bantu jawab ya pertanyaan dari Yoga Bakti ya. Jadi untuk mahasiswa baru jalur prestasi vokasi.
vokasi, apakah bisa, tadi kan sudah dijelaskan ya, bagi mahasiswa, mahasiswa baru atau mahasiswa baru tahun 2020 melalui surat permohonan ke Warik 2 seperti itu. Jadi jawabannya bisa sih. Ya, intinya bisa. Next ada pertanyaan dari Rahma, kalau lupa username dan password Sigmaba gimana ya? Mungkin Mbak Janah bisa bantu jawab. Iya, jadi kalau buat yang lupa password sama emailnya, itu nanti, password sama username-nya itu bisa menghubungi Bu Putri, nomornya sudah saya tulis di chat-nya ya. Oke, terima kasih Mbak Jana. Jadi untuk yang lupa username password itu bisa menghubungi Bu Putri. Bu Putri itu dari Dirpal. Kemudian ada yang nanya, maaf ini ada notulensinya kah? Tentu saja ada, tapi tidak ditampilkan ya teman-teman. Kemudian lanjut ke Fahri. Untuk lebih jelasnya di Sipmaba yang perlu diisi atau diupdate yang mana saja ya Mas Mbak? Terima kasih. Sudah terjawab ya di pertanyaan sebelumnya bahwa yang diupdate adalah data-data yang berubah, misalnya seperti penghasilan orang tua. Pokoknya intinya ketika ada data yang berubah itu maka perlu diupdate. Kemudian selanjutnya ada dari Metika Mega Agatha. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Kira-kira persentase pemotongan UKT nanti berapa ya, Mas? Dan apakah semua yang mendaftar dan memenuhi syarat akan disetujui dan diberikan penurunan UKT? Sepertinya koneksinya Mas. Ya, Oke, udah. Ya. Ya. Terima kasih Bu untuk Mbak Metika. Sepertinya koneksinya Mas Mail sedang bermasalah. Untuk persentase pemotongan UKT itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Terima kasih untuk Mbak Metika. Jadi untuk persentase dari pemotongan UKT itu ini sih. Tidak ada ini, tidak ada kuota. Oke, sepertinya ada kendala teknis. Mungkin saya bisa bantu jawab buat Metika. Persentase pemotongan UKT nanti berapa ya? Kita sempat menanyakan sih mengenai kuota dan potongannya itu seberapa banyak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada patokan tertentu dan dari birokrasi itu nggak ada kayak rumus-rumus tertentu gitu. Jadi, itu juga melibatkan kayak feeling juga dalam menentukan penurunan dan penurunan UKT misalnya mengajukan banding. Jadi sebenarnya nggak ada rumus yang saklek mengenai penurunan maupun kuota dari banding UKT itu. Kemudian, apakah semua yang mendaftar memenuhi syarat akan disetujui dan diberikan penurunan UKT?
yang mendaftar memenuhi syarat tentu saja akan diseleksi, namun untuk lolos dan tidaknya itu tergantung dari seberapa terdampaknya juga dan seberapa membutuhkannya sih mahasiswa itu karena penurunan finansialnya gitu. Jadi sebenarnya dari kami juga nggak tahu bagaimana proses penyeleksiannya, tapi ketika memang mahasiswa itu dirasa sangat membutuhkan, itu pasti akan diberikan penurunan atau penyesuaian. Kemudian ada dari Dela Aisyah, Sipmaba D4 masih belum bisa diakses, Mas Mbak. Iya, betul. Karena untuk Sipmaba Diploma itu adanya efek perubahan dari D3 ke D4 itu masih dikoordinasikan dengan programmernya, oleh karena itu mungkin saat ini belum bisa diakses untuk mahasiswa D4. Nanti ketika sudah bisa diakses, mungkin kami akan menginfokan lebih lanjut. Terima kasih, Dela. Dan ini Kevin Muhammad sama ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fahri. Jika tidak memiliki STP, dikatakan harus melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani RT. Apakah dari tes sendiri ada format surat tersebut? Mungkin Mbak Jana bisa bantu menjawab. Oke, saya mau bantu jawab untuk format-format ya. Ini segala format, itu baik untuk surat permohonan ataupun misalnya surat tanda bukti penghasilan, itu tidak ada format khusus. Yang jelas menyatakan namanya siapa, kemudian penghasilannya berapa per bulan, dan ditandatangani oleh RT atau RW atau lurah, atau yang dapat dipercaya gitu, kayak misalkan dari lembaga yang dapat dipercaya seperti itu. Oke, sudah jelas ya dari penjelasan Mbak Jana. Jadi intinya diberikan biodata gitulah, biodata misalnya nama NRP departemen dan sebagainya, terus di bawahnya menyatakan pekerjaannya apa gitu, dan nanti di bawah itu ditandatanganin gitu. Intinya tidak ada format yang saklek sih, tapi sopan, baik, dan benar. Oke, lanjut ke Mas Dwiki Prastyoha. Saya Dwiki dari The Meets, mau bertanya, jika nanti kalau dapat keringanan UKT tetapi masih keberatan untuk membayar, apakah bisa mengajukan pembayaran dengan mengangsur atau menunda? Mas Mail, apakah koneksinya sudah... Sepertinya Mas Mail terkendala di koneksi. Jika diberikan keringanan UKT, mungkin Mbak Jana bisa bantu menjawab juga. Iya, pertanyaan. Kalau misal udah dapat keringanan UKT tapi masih merasa berat, itu bisa mengajukan angsuran atau penundaan atau enggak? Iya, jadi begini teman-teman. Kan teman-teman nanti ketika mengajukan permohonan itu melampirkan bukti-bukti yang mendukung. Nah, bukti-bukti itu yang dijadikan bahan seleksi teman-teman. Jadi kalau bisa buktinya itu yang memang dapat dipercaya dan menyatakan bahwa teman-teman ini memang butuh untuk mendapatkan keringanan UKT. Kemudian kalau misalkan setelah pengumuman nanti ternyata masih merasa keberatan, teman-teman masih bisa mengajukan permohonan lagi. Namun itu benar-benar kalau misalkan case-nya sangat keberatan gitu teman-teman, karena selain penyesuaian UKT ini nanti juga akan ada proker dari Adkesma bersama IKOMA, itu namanya posko UKT. Mungkin teman-teman bisa mencoba posko UKT juga. Dan ya sementara itu dulu deh. Oke, terima kasih Jana. Next ke pertanyaan selanjutnya ya.
Fahri, apakah mungkin saat kita memilih untuk penyesuaian UKT hingga lulus, tapi saat pengumuman hanya diperbolehkan selama 1 semester ini atau tidak dapat penyesuaian sama sekali? Jadi sebenarnya dalam nanti pas apply di penyesuaian UKT itu, kita itu ini ya, misal daftar mau penyesuaian UKT hingga lulus. Nanti itu yang memutuskan untuk penyesuaian UKT-nya itu sampai lulus atau hanya semester ini saja itu birokrasi yang menyeleksi. Jadi misalnya terdampaknya itu misalnya kasusnya orang tua yang benar-benar pensiun semua atau di PHK, terus atau orang tua yang meninggal, itu kemungkinan bisa dapat bantu penyesuaian UKT-nya itu hingga lulus. Tapi misal hanya dirumahkan dan penurunan apa namanya gaji gitu, itu berarti karena COVID ini berarti nanti penyesuaiannya cuma buat semester ini aja. Jadi nanti tuh di SK pengumumannya itu akan tertera apakah bantuannya itu, apakah penyesuaian UKT-nya itu hanya untuk semester ini atau sampai lulus, atau tidak dapat penyesuaian sama sekali. Itu juga bisa terjadi mungkin ketika teman-teman misalnya dalam apply di penyesuaian UKT itu data-datanya kurang mendukung, dan menurut birokrasi itu misalnya ada teman-teman lain yang lebih membutuhkan daripada teman-teman yang mendaftar ini, bisa aja itu nggak keterima gitu sih. Mau menambahkan juga teman-teman, di sini itu poin pentingnya dari birokrasi ITS sendiri itu menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah hanya karena tidak bisa membayar UKT. Sehingga kalau misalkan teman-teman mengkhawatirkan untuk pembayaran UKT itu sebenarnya terbuka lebar kemungkinan bantuan dari ITS gitu teman-teman. Jadi harapan kami sih ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, tetapi kalau memang teman-teman dirasa tidak terkena dampak dari COVID atau masih bisa survive, ya alangkah lebih baik kalau kesempatan itu digunakan bagi yang lebih membutuhkan dari teman-teman gitu. Next. Betul sekali untuk Mbak Jana, terima kasih. Intinya banyak sekali bantuan di ITS ini, ada beasiswa, kemudian program penyesuaian dan keringanan UKT ini, dan nanti juga dari BEM ITS itu ada program yang bekerja sama dengan IKOMA yang bernama Posko UKT, itu nanti bantuan untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa, maksudnya kekurangan finansial untuk membayar UKT semester ini gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin nggak udah apply di penyesuaian UKT atau keringanan UKT, tapi ternyata tidak diterima gitu. Tapi teman-teman merasa sangat membutuhkan, itu bisa juga nanti apply di Posko UKT. Pokoknya stay tune aja di OA-nya BEM ITS. Ya, benar. Intinya selalu stay tune di OA BEM ITS buat ngelihat update-update buat beasiswa dan bantuan-bantuan UKT. Terus ini ada dari Deandra Hartanto yang bertanya, batas untuk banding sampai tanggal berapa? Semua timeline mengenai banding, penyesuaian UKT, dan keringanan UKT sudah tertera di sipmaba.its.ac.id/pengumuman/29. Di situ sudah tertera update data sipmabanya sampai kapan, terus pengecekan banding UKT sampai kapan, kemudian evaluasi dan subdit perencanaan itu sampai kapan, pengumuman sampai kapan. Tanggal 20 Juli ya teman-teman. Untuk pendaftarannya itu sampai 5 Juli. Itu yang penyesuaian UKT. Kemudian ada Karisa Cahyani, izin bertanya lagi, untuk angsuran apa harus materi masih seperti apa atau ditentukan? Izin menjawab. Jadi ketika teman-teman nanti mengajukan berupa angsuran atau penundaan. Jadi kalau angsuran itu kan misal per bulan atau per apa gitu ya. Tapi kalau penundaan kan misal di akhir semester yaitu di gitu. Nah itu teman-teman itu lolos angsuran ini, itu akan ada perjanjiannya lagi dengan Biro Keuangan ya, Jan. Buat sistem pembayaran itu teman-teman
teman-teman mau kayak gimana, mau tiap bulan kah, atau mau di akhir semester kah, itu nanti ada formnya sendiri. Ketika teman-teman udah nanti, untuk teknisnya nanti bisa dikoordinasikan lagi sama Biro Keuangan. Kalau untuk sekarang ini mengajukan permohonan terlebih dahulu aja. Ya, benar. Kemudian ini ada yang private chat ke saya, dari Ampel Denta. Untuk penyuratan kepada Warek 2, ketentuan format dan lain-lainnya bisa dilihat di mana ya? Terima kasih sebelumnya. Janah mungkin bisa menjawab mengenai format-format. Ya, ini pertanyaannya sama kayak yang ditanya dengan Ariel di Almonda ini ya. Jadi untuk format permohonan sendiri tidak ada format khusus. Teman-teman silahkan membuat permohonan yang jelas identitasnya harus ada, kemudian alasannya apa, dan kalau bisa alasannya didetailkan teman-teman, karena itu kan yang akan dibaca ya. Jadi kemungkinan tuh bisa dijadikan pertimbangan oleh di Rembang apakah itu nanti bisa dikabulkan atau tidak gitu teman-teman. Jadi tidak ada format khusus, yang penting sopan. Iya benar. Dan jangan lupa buat bukti-bukti tambahan itu sangat ini ya teman-teman. Jadi kan sebenarnya udah ada surat-surat yang ditentuin gitu, yang dikumpulin apa-apa gitu. Tapi ada namanya bukti tambahan, itu misalnya kayak surat hutang kah, atau punya cicilan rumah, atau pokoknya hal-hal yang bisa dijadikan bukti untuk menunjukkan kondisi finansial itu sangat penting untuk pertimbangan nanti birokrasi itu menyeleksinya gitu. Oke, karena masih ada satu pertanyaan lagi dari Fauzan. Izin bertanya Mas Ba, untuk pencicilan pembayaran UKT itu tidak akan mengganggu proses FRS semester depan? Janah mungkin bisa bantu menjawab. Untuk keringanan ini itu diusahakan tidak mengganggu perkuliahan dari teman-teman. Jadi dia tidak akan mengganggu FRS-nya. Intinya nanti pasti ada sistem dari birokrasi itu yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mungkin nanti bayarnya tuh berupa angsuran atau penundaan dan atau penurunan UKT gitu. Jadi ketika ada surat keputusan udah ada kayak gini, pasti nanti ada sistem yang bisa mengcover kondisi-kondisi seperti itu. Lanjut, ada lagi dari Abi Surya, izin bertanya. Jadi di SIMABA kan ada pemilihan tipe keringanan, 1 semester atau sampai semester akhir. Nah, itu tidak terlalu mempengaruhi ya, karena nanti yang menetapkan dari birokrasi. Menurut saya, ini Mas Abi ini nanti bisa mengisi sesuai dengan keadaan Masnya. Jadi, misalnya terdapat kondisi finansial yang cukup signifikan gitu, berarti misalnya ayahnya pensiun atau ibunya pensiun gitu, mungkin bisa diisi dengan sampai akhir semester. Tapi untuk lolosnya bagaimana nanti itu tetap tergantung dari birokrasi yang menyeleksi. Mungkin dari Janah atau Mail ada tambahan? Cukup. Oke, lanjut dari ada Fahri. Sorry, tanya lagi, ini di SIMABA bagian dokumen daftar ulang seperti rapot SMA, DRL, apakah perlu dilengkapi juga? Tidak perlu. Ya, tidak perlu ya. Karena yang diupdate adalah data-data yang berubah. Oke, lanjut ke... Dan data yang diupdate yang di bagian permohonan keringanan UKT saja ya. Jadi bagian biodata itu tidak perlu diupdate, teman-teman. Oke, siap.
Sudah jelas ya teman-teman. Lanjut ke Sandini Syamfadli ingin bertanya, maksimal pencicilan atau penundaan pembayaran UKT diajukan maksimal 12 Juli, sedangkan pengumuman penyesuaian UKT tanggal 20 Juli. Berarti kalau dari pengumuman penyesuaian UKT nggak puas dan ingin mengajukan cicilan atau penundaan, apa tidak bisa? Ya itu seperti yang sudah dijawab sebelum-sebelumnya ya Mas. Sebenarnya bisa, kalau misalkan masih merasa keberatan, itu masih bisa mengajukan kembali. Namun alternatifnya itu ada banyak, ada posko UKT juga, ada beasiswa, jadi mungkin bisa dicoba alternatif-alternatif itu. Ya, betul sekali. Tapi kalau emang, tadi siapa yang nanya? Sandini Syam. Sebenarnya dari ITS itu cukup fleksibel, tapi diusahakan juga teman-teman itu mendaftarnya itu sesuai timeline gitu. Nanti kalau misalnya Mas Sandini ternyata udah dapat penyesuaian atau nggak dapat dan itu ternyata nggak puas dan ingin mengajukan cicilan atau penundaan, mungkin bisa hubungin kami Adkesma BEM ITS atau langsung mendaftar ke posko UKT. Karena posko UKT nanti timeline-nya cukup panjang dan itu mungkin sampai Agustus. Oke, lanjut dari Muhammad Aditya Nandipinta. Mau bertanya, apakah pencicilan UKT untuk bukti tambahannya apakah valid atau sah dengan tagihan-tagihan yang naik signifikan selama WFH? Dari Mas Mail atau Mbak Jana? Oke, karena kayaknya lagi ada masalah teknis juga. Untuk bukti tambahan itu intinya sangat bebas sih teman-teman. Jadi pokoknya bukti yang menunjukkan adanya perubahan kondisi finansial seperti naiknya pengeluaran atau penurunan pemasukan itu sangat bisa dijadikan bukti tambahan. Atau mungkin teman-teman juga ada kayak cicilan hutang atau cicilan apapun itu bisa dijadikan bukti tambahan. Oke, lanjut. Ada yang nanya lagi. Fahri, sorry mau nanya lagi, tapi Mbak, kalau di bagian biodata ada yang berubah seperti pindah rumah, DLL, masih diperbolehkan menggantikan? Iya, diperbolehkan. Akan tetapi yang dijadikan bahan pertimbangan itu di berkas-berkas yang keringanan UKT itu, bukan biodatanya. Oke, terima kasih Mbak Jana. Pertanyaannya sudah habis, mungkin kita batasin sampai 20-30 ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya lagi atau kurang jelas. Mau menambahkan ya teman-teman, kan ini kan yang bisa join Zoom ini kebetulan itu hanya 100 orang ya. Nah, mungkin di luar sana banyak yang mau join tapi nggak bisa. Dari teman-teman di sini bisa menyebarkan apa yang didapat dari hasil sosialisasi ini untuk teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Info-info terupdate-nya nanti juga akan di-share melalui official account BEM ITS di Instagram-nya. Ya, betul sekali. Dan buat teman-teman yang mungkin di sini ada kadep-kadep Kesma juga ya, karena kemarin sempat ada update info di Simaba dan mungkin teman-teman sudah membuat penginfoan di OA masing-masing himpunan itu mungkin bisa dilihat pengumumannya bahwa terdapat update-update mengenai penurunan dan penyesuaian UKT. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman. Oke, ada lagi yang bertanya dari Tengku Rafli. Mohon maaf, mau bertanya ulang apa ada notulensi di sosialisasi ini. Tadi saya lihat ada pertanyaan serupa, tapi saya kehilangan koneksi sebelum pertanyaan terjawab. Tentu saja ada notulensi untuk sesi kali ini, tapi tidak ditampilkan di sini. Untuk notulensi, apakah akan di-share? Mungkin Mas Mail bisa bantu menjawab. Ya,
Untuk sebenarnya untuk notulensi ini sih, jadi ini kan untuk Zoom kali ini alhamdulillah dari Mbak Anis juga record. Jadi nanti insya Allah bakal di-upload juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat kembali terkait hasil dari sosialisasi pada malam hari ini. Jadi dapat seperti itu sih, biar mudah gitu. Jadi semisal nanti untuk notulensinya tidak bisa kami share seperti itu, tapi sangat kami usahakan untuk coba kami buat notulensi sih, seperti itu. Ya. Atau nanti kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, kita ada grup dengan kadep-kadep Kesma himpunan dan teman-teman bisa menanyakan ke kadep Kesma dan mungkin nanti bisa disalurkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada kami. Oke, kita tunggu sampai 20.30 ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi. Dari Mail atau Janah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin sedikit tambahan sih bagi teman-teman yang memang benar-benar terdampak akibat COVID-19 ini, teman-teman bisa ini sih coba daftar ini, dan apabila teman-teman nanti tidak diterima dalam pengajuan itu dan akan tetapi teman-teman ternyata masih sangat membutuhkan, teman-teman bisa coba komunikasikan ke kadep Kesmanya ataupun ke kami Adkesma. Kami sangat terbuka dan akan membantu ketika teman-teman memang benar-benar terdampak seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu sih teman-teman. Jadi jangan takut untuk bercerita gitu loh terkait semisal teman-teman memang sangat-sangat membutuhkan gitu. Soalnya dari birokrasi sendiri sangat welcome sih terkait semisal ada mahasiswa yang sangat membutuhkan, karena dari ITS sendiri tidak ingin mahasiswa ITS sendiri tidak bisa lanjut kuliah karena kesulitan membayar UKT sendiri. Next, ini ada cara menghubungi Adkesma bagaimana ya, Kak? Cara menghubungi Adkesma. Sebenarnya teman-teman bisa ini sih, bisa nanya ke, atau enggak saya kasih, mungkin bisa hubungi saya teman-teman kalau semisal butuh bantuan, saya coba kasih. Ada pertanyaan lagi, apakah saya boleh mengetahui transparansi dana birokrasi untuk penyesuaian UKT ini? Mohon maaf untuk Mas Arialdi, untuk transparansi dana birokrasi maksudnya seperti apa ya, Mas? Mungkin bisa di mute. Halo. Ya, halo. Di sini saya mau nanya transparansi yang saya maksud di sini dari birokrasi ini maksudnya menyediakan dana berapa sehingga kita mengetahui secara jelas berapa sih dana yang digelontorkan oleh birokrasi, mungkin itu maksudnya.
Oke, baik. Terima kasih buat Mas Arialdi ya terkait transparansi. Jadi dari kami sendiri Adkesma tidak mengetahui terkait transparansi dana dari birokrasi, seberapa besar dana yang digelontorkan untuk membantu di masa pandemi ini. Jadi mungkin ini sih dari birokrasi sendiri tidak bisa memberikan transparansi itu sih. Mungkin akan tetapi sangat terbuka sekali gitu teman-teman untuk membantu mahasiswa yang sangat membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa. Seperti itu sih. Terkait transparansi mungkin mohon maaf belum ada. Dari kami sendiri juga tidak mengetahui terkait transparansi itu. Oke, terima kasih Mas Mail dan Mas Arialdi ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tersisa masih ada waktu. Mungkin cukup ya, karena sudah tidak ada pertanyaan sepertinya. Intinya teman-teman teliti aja gitu dalam membaca pengumuman dan mungkin SK yang dikeluarkan oleh birokrasi gitu. Jadi bisa jelas gitu informasinya apabila ingin mengajukan keringanan maupun penyesuaian. Oke, mungkin ini kesempatan terakhir buat teman-teman yang ingin bertanya. Kita batasin sampai 20.30 ya, Mas Mail. Ya mungkin untuk teman-teman yang nanti setelah sosialisasi ini masih perlu informasi, teman-teman bisa hubungi saya. Ini nomor WA saya 0823276842. Teman-teman bisa tanya di situ, nanti coba dari saya sendiri juga akan bantu menjawab semisal teman-teman memang perlu informasi terkait keringanan UKT. Itu sih. Baik. Oke, ini ada saran dari Arialdi Almonda. Izin memberikan saran, mungkin Adkesma bisa membuat Q&A untuk penyesuaian UKT. Karena tadi lumayan banyak ya pertanyaan mengenai keringanan atau penyesuaian UKT ini. Mungkin itu bisa jadikan masukan untuk kami juga untuk membuat Q&A. Terima kasih Mas Arialdi Almonda. Oleh karena itu jangan lupa follow OA BEM-ITS untuk mengetahui update-update atau mungkin nanti kita mengadakan Q&A mengenai UKT ini. Oke, ini terdapat Mas Markus dari Adkesma BEM-ITS juga ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Mas Markus. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Markus Juliano dari Adkesma juga. Ya, semoga di sini banyak elemen-elemen Kesma ya. Jadi saya ingin menekankan kepada teman-teman elemen Kesma di sini, kalau bisa saya memberi saran untuk memasifkan informasi ini. Saya saran coba teman-teman untuk lebih mengetahui lagi kondisi setiap mahasiswa di jurusannya, karena kan teman-teman sendiri yang paling dekat dengan mahasiswa ITS sebenarnya, teman-teman jurusannya maksudnya.
Benar. Jadi kalau ada sekiranya mahasiswa yang memang dalam tanda kutip tidak mampu, bisa di-listkan namanya, terus dikirimkan ke kami agar kami langsung bantu ke birokrasi yang terkait. Karena ya seperti saya sudah dengar tadi dari teman-teman Adkesma sudah bilang, jangan sampai ada yang gagal kuliah karena UKT. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada teman-teman LMKesma, dimasifkan lagi informasi ini, jangan sampai ada yang tidak tahu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Anis. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Markus. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi sebenarnya dari Adkesma BMITS itu juga dapat evaluasi-evaluasi gitu dari birokrasi. Kalau kita tuh penginfoannya kurang merata, kayak misal banding UKT, penyesuaian UKT, keringanan maupun posko UKT gitu. Karena emang kita juga nggak terdiri dari semua jurusan yang ada di ITS gitu ya dari Adkesma. Jadi mohon bantuannya juga buat teman-teman yang menyebar dari berbagai departemen gitu buat menginfokan juga ke teman-teman di departemennya agar teman-teman yang membutuhkan bantuan itu bisa terbantu gitu dengan maksimal. Sebenarnya banyak banget bantuan dari ITS ini namun kurang tersalurkan gitu ke teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Janah dan Mas Mail. Oke, mungkin sudah bisa dicukupkan ya Mas Mail ya? Ya, mungkin bisa dicukupkan sih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting kali ini. Nanti insya Allah, ini kan di-record ya, mungkin nanti kita akan upload di YouTube-nya BMITS supaya info-infonya juga tersampaikan gitu, dan apabila ada pertanyaan itu bisa disampaikan ke kadep-kadep Kesmanya atau bisa langsung hubungin di WA-nya Mas Mail yang tadi udah di-share. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurangnya dan tadi terdapat beberapa kendala teknis dan juga telat ya, kami mohon maaf. Sekian, selamat malam teman-teman. Silahkan diperbolehkan untuk live meeting.